Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot lovers, Rio Hotspot kembali menyapa Anda. Persib Bandung datangkan pemain baru lagi nih, asal Papua lagi, yaitu David Rumakik. Tapi ada kejanggalan di perekrutan ini dan juga di video perkenalan David nih. Apa saja sih itu? Penasaran ya? Yuk kita cari tahu aja sama-sama ya. Lalu ada juga pemain yang kabarnya akan pakai nomor 9 di Persib. Kabarnya sih pemain baru, siapa ya? Dan ada juga berita dari hasil sidang Komisi Disiplin PSSI. Tim mana saja sih yang terkena sanksi kali ini? Dan juga sejumlah transfer terbaru. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita simak sama-sama aja di channel ini. Tapi ya seperti biasa, sebelum kita bahas semua videonya, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Persib Bandung kembali meresmikan satu rekrutan terbarunya. Ia adalah salah satu wonderkid Persipura Jayapura yang juga kakak dari salah satu bintang debutan timnas Indonesia Ramai Rumakik, yakni David Rumakik. Perekrutan ini diposting Persib di akun Instagramnya. Namun kedatangan David ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Yang pertama, kenapa David Rumakik bisa datang? Padahal dalam sebuah podcast, bos Persib Teddy Cahyono mengatakan jika Persib hanya akan fokus rekrut pemain dari tim yang berwarna hijau. Karena slogan rekrutan Persib adalah biru sama dengan hijau yang baru. Tapi Rumakik adalah merah hitam. Jelas hal ini membuat Persib sulit ditebak. Sekaligus para bobotoh sulit percaya pada ucapan Teddy Cahyono. Yang kedua, apakah Ramai Rumakik juga akan datang? Pasalnya David dan Ramai adalah satu paket. Jika David ke Persib, bukankah seharusnya Ramai juga ke Persib? Lalu kenapa tak diumumkan? Belum atau memang tak direkrut? Yang ketiga, datangnya Rumakik akan ada pemain yang hengkang. Pasalnya dalam video perkenalan David tampak dua gambar pemain Persib, yakni Freds Butuan dan Abdul Aziz. Meskipun Freds dinyatakan aman, namun sejumlah klub terus memburu Fred. Dan untuk Aziz, Persib pernah memposting Aziz saat mengucapkan selamat berpuasa di akun Instagram Persib. Sebagai catatan, pemain-pemain yang mengucapkan selamat berpuasa atau bernuansa Islami di akun Instagram Persib akhirnya dilepas oleh Persib, seperti Basim Rasid dan Mario Jardel. Apakah Aziz pun akan dilepas? Yang keempat, apa yang akan terjadi dengan Persib musim depan? Pasalnya ini pertama kali dalam sejarah Persib dihuni oleh lebih dari satu orang pemain asal Papua, yakni Ricky Kambuaya dan David Rumakik. Dan ini pun tampaknya belum final. Kemungkinan Ramai Rumakik pun akan menyusul ke Persib. Pasalnya dua kakak beradik ini satu paket. Apalagi saat ini Ramai belum diperkenalkan oleh tim manapun. Yang kelima, jika David Rumakik datang yang notabene bukan dari tim hijau, lalu bagaimana dengan Osvaldo Hai? Meskipun dalam podcast Teddy Cahyono mengatakan tak akan rekrut Osvaldo Hai, namun datangnya Rumakik membuat bobotoh curiga apakah ada yang disembunyikan oleh Teddy Cahyono soal Osvaldo Hai. Namun terlepas dari semua pertanyaan itu, memang kami akui sejauh ini gebrakan Persib musim ini cukup baik. Mulai dari pelepasan pemain-pemain yang memang tak banyak kontribusi dan perekrutan pemain-pemain yang cukup menjanjikan. Tapi kami informasikan akan ada satu kejutan besar di Persib. Kejutan apa sih itu? Hihihi. Tunggu aja ya.
Bocorannya adalah belum ada yang pakai nomor 9 di Persib. Ayo, jadi siapa nih? Ya, Ciro Alves yang resmi memakai nomor 77 di Persib membuat pertanyaan nih, siapa yang akan menggunakan nomor 9 di Persib musim depan? Sementara pemain asing tinggal tersisa satu slot, yakni Asia. Lalu apakah nomor 9 itu akan dipakai pemain asing Asia? Jika memang benar, berarti pemain ini bukan Shinji Kagawa. Pasalnya Kagawa itu identik dengan nomor 23. Tapi 23 pun di Persib kosong loh setelah Klok pindah nomor dari 23 ke 10. Lalu siapa yang akan pakai nomor 9 di Persib? Tentu ini akan jadi kejutan besar di Persib. Apalagi Persib musim depan butuh 6 pemain asing. Otomatis selain slot Asia yang akan dicari, Persib pun masih akan cari 2 pemain asing lain. Dan satu diantaranya adalah bintang dunia. Karena untuk bermain di AFC Cup 2023. Ayo tebak siapa ya? Hehehe. Oke, kita ke berita selanjutnya. Komisi Disiplin PSSI kembali merilis hasil sidang yang dilakukan pada 12 April 2022 lalu dan inilah hasilnya. 1. Andri Darussalam Hussein, ofisial Borneo FC. Denda 50 juta. Pelanggaran protes keras pada wasit saat laga Borneo kontra Madura dan dapat kartu merah langsung. 2. Jonathan Bustos, pemain Borneo FC. Denda teguran keras, pelanggaran protes berlebihan pada wasit saat laga Borneo kontra Madura. 3. Javlon Gusainov, pemain Borneo FC. Denda teguran keras dan denda 10 juta rupiah. Pelanggaran protes berlebihan terhadap wasit dan melempar ban kapten pada wajah wasit saat laga Borneo versus Madura. 4. Benyamin VB, ofisial Persebaya. Denda 25 juta rupiah. Pelanggaran menghina wasit dan perangkat pertandingan saat Persebaya versus Borneo FC. 5. Syahrian Abimanyu, pemain Persija. Denda 10 juta rupiah. Pelanggaran tingkah laku buruk melempar hand sanitizer di lorong ganti saat laga Persija versus PSS Sleman. 6. Bali United. Denda 50 juta. Pelanggaran 5 kartu kuning dalam satu laga saat Persik Kediri versus Bali United. Dari Persik Kediri, Persik Kediri kembali umumkan rekrutan keempatnya musim ini. Ia adalah winger lincah asal Persela Lamongan, Rahel Radiansyah. Ini di luar dugaan kami, pasalnya kami menduga jika Rahel akan ke Persebaya. Pasalnya pelatih Aji Santoso sempat mengatakan tertarik pada Rahel. Perkenalan ini pun diposting di akun Instagram resmi Persik Kediri. PSS Sleman tengah dalam masalah, pasalnya usai meresmikan perekrutan Rizky Dwi yang dipinjam dari Persekat Tegal, ternyata Persekat pun mengumumkan jika Rizky Dwi sebagai pemainnya. Hal ini jelas membuat dua tim ini bersitegang dan tengah diselidiki oleh PSSI dan APPI. Di sisi lain, PSS Sleman pun dikabarkan akan melepas satu penyerang mudanya yang musim lalu tak bermain full, yakni Sadam Ghaffar yang habis kontraknya di PSS. Kabarnya Sadam akan berlabuh ke Persib Bandung. Dari Persebaya, Aji Santoso mengatakan ada dua sosok baru yang akan ikut latihan perdana pada 9 Mei mendatang. Selain pemain asing, dua sosok baru ini juga belum pernah diumumkan. Dua sosok baru ini kemungkinan adalah Brilian Aldama dan Samuel Kristansson Simanjuntak yang memang santer diisukan akan ke Persebaya. Sementara untuk pemain asing, Aji mengatakan sudah deal dengan 4 pemain asing, tinggal diumumkan 9 Mei mendatang yang 3 lagi. Borneo FC kabarnya akan segera umumkan rekrutan barunya akhir April ini. Ada sejumlah pemain baru yang akan diperkenalkan, termasuk kabarnya 2 pemain beraroma Persib dan 2 pemain beraroma Bali United. 2 pemain beraroma Persib adalah Basim Rasid yang sudah resmi dilepas oleh Persib dan Abdul Aziz yang kabarnya pun akan dilepas oleh Persib.
Sementara dua nama yang beraroma Bali United adalah Stefano Lillipali yang dirumorkan akan ke Persis Solo, tapi kabarnya justru akan ke Borneo FC. Dan Gavin Kwan Arsid yang kabarnya akan ke Persib tapi justru akan ke Borneo FC. Persis Solo merilis 18 pemain yang sudah resmi akan berseragam Persis Solo musim depan. Dalam daftar tersebut tak ada nama Beto Gonçalves yang memang sudah dilepas ke Madura United dan kiper Wahyu Trinugroho yang kabarnya akan bertahan di Bayangkara FC. Untuk gantikan Wahyu Tri, kabarnya Persis Solo akan datangkan kiper Persipura Jayapura Fitrul Dwi Rustapa yang memang tampil apik musim lalu dan juga didikan dari Jackson F. Tiago. Dewa United nampaknya akan resmi mendapatkan kiper Persib Dede Natsir. Natsir resmi dilepas Persib usai Persib umumkan perekrutan David Rumakik. Natsir adalah pemain ke-11 Persib yang dilepas musim ini, padahal kontrak Natsir masih ada hingga 2023 di Persib. Ini artinya Dewa United harus membayar ke Persib jika memang dapatkan Natsir. Oke, mungkin itu saja ya berita di Rio Sport kali ini. Mohon maaf kalau banyak banget kekurangan di video ini ya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport.